Kalau nggak ada kita lanjutkan. Terus kemudian adalah kita bahas tentang bisnis ya. Jadi bisnis itu intinya adalah bisnis itu intinya adalah menyelesaikan masalah. Jadi ketika teman-teman contoh ingin mencari ide bisnis, maka adalah yang dicari adalah apa masalah yang dihadapi di sekitar saya. Ketika nemu masalah, maka ketika teman-teman nemu masalah berarti itu adalah bisnis. Setiap ada masalah berarti ada bisnis. Ya, ada pertanyaan mungkin dari Dek Maulana? Ada pertanyaan mungkin? Oke dok, mau izin tanya sedikit. Ya, ini kan izin baru ikut ya dok, kemarin belum sempat ikut yang kelas sebelumnya. Ya. Mau tanya dari yang grafik tadi yang jenengan buat itu yang tentang kita sekarang, terus impian kita, terus cara mencapainya itu dengan budaya. Itu apakah sifatnya continuous atau gimana ya dok? Maksudnya kalau untuk budayanya itu apa kayak semacam skill tertentu atau yang dibangun secara terus menerus dok? Oke, jadi bagus ya pertanyaannya. Saya ambil dulu. Jadi yang maksudnya budaya di sini adalah nilai-nilai. Contohnya rajin, jujur, punya integritas, terus memperhatikan orang lain, mengutamakan orang lain seperti itu. Nanti ketika ini kita bagus, maka budaya kita nanti akan bagus, budaya organisasi kita, maka anggota tim kita seluruhnya akan menyontoh itu. Itu maksudnya. Jadi ini masalah nilai-nilai yang ingin ditanamkan di anggota organisasi kita. Mungkin kalau masih 1 orang, 2 orang itu belum kerasa, 5 orang belum kerasa, tapi kalau sudah lebih dari 30 atau ratusan, ini akan kerasa sekali. Kalau budayanya nggak sama. Jadi sebaiknya kalau teman-teman nanti bikin perusahaan atau ingin membeli perusahaan, maka budaya ini harus dilihat. Kalau budayanya bagus, maka itu cocok. Contoh Unilever ya. Unilever itu budayanya bagus sekali, orang-orang sangat bisa diatur. Jadi Unilever itu dari orang-orang yang sangat cerdas, terus intinya mencari orang yang bisa diatur. Itu kata-kata HR direkturnya. Jadi bukan asal, tapi adalah kita membangun budaya ini sesuai dengan diri kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi setiap perusahaan, setiap keluarga mungkin budayanya beda, nggak masalah. Beda-beda, memang harus seperti itu karena visinya beda-beda. Itu Cik Maulana. Iya dokter. Betul ya, saya minta. Terima kasih. Nah, kita lanjutkan. Jadi bisnis itu adalah proses menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada masalah, ada bisnis. Jadi ketika ada masalah, berarti ada bisnis. Nah ini saya ingin mengasih contohnya. Jadi ketika di adik sepupu saya, kakak sepupu saya, itu
lulusan Unisula, FK Unisula itu 2000, lulus 2017. Nah, beliau itu bikin klinik ya. Dia tahu di daerah di Kendal itu di kecamatan yang dekat daerah Sukorejo itu, jadi naik gunung itu di Kendal itu ada naik gunung gitu. Nah di sana itu tidak ada klinik, tidak ada rumah sakit, adanya puskesmas. Maka dia bikin klinik di situ, klinik rawat inap di situ. Terus dia ambil dokter-dokter spesialis dari Semarang untuk tinggal di situ, dikasih rumah, disediakan rumah, terus praktek di kliniknya. Dan sekarang maju, karena beliau tidak mau menerima BPJS, maju, dan sekarang berubah jadi RSU tipe D. Jadi ketika ada masalah, berarti ada bisnis. Jadi teman-teman harus malah mencari masalah. Contoh, di kota kita atau di desa kita masalahnya apa yang tidak ada apa, nah itu bisa jadi bisnis. Nah banyak orang yang terlalu memilih bisnis terlalu ribet, sehingga yang terjadi adalah nggak bisnis, nggak buka-buka, karena atau di bisnis yang tidak disukai. Nah, memilih bisnis, kemarin ada yang tanya, jadi memilih bisnis itu sebaiknya ada 3 yang penting yang harus beririsan. Yang pertama adalah menghasilkan. Yang kedua adalah yang ketiga adalah, jadi pertama adalah harus menghasilkan. Jadi itu harus bisa kita ambil profitnya di situ. Kemudian yang kedua adalah kita suka. Yang ketiga adalah ini masih ada potensi tumbuh. Jadi irisan dari ketiganya ini yang kita jadikan bisnis. Jadi kalau kita ini salah satunya tidak ada, contoh menghasilkan potensi tumbuhnya besar tapi kita tidak suka, maka nanti di tengah jalan bisa ketika kita sudah kaya, maka kita bisa aku nggak suka ini, terus kita tinggal atau kita jual. Terus kalau contoh kita suka dan ada potensi tumbuhnya, tapi tidak menghasilkan, itu sama aja. Terus kalau kita menghasilkan, kalau bisnisnya bisa menghasilkan, plus kita suka-suka, tapi tidak ada potensi tumbuh, nggak bisa besar juga. Jadi yang harus dari ide bisnis adalah 3 ini. Apakah bisnis itu menghasilkan? Terus apakah kita suka? Apakah bisa tumbuh? Mungkin ada pertanyaan mungkin terkait ini dari memilih ide bisnis.